Beberapa hari ini dunia maya lagi rame ya dengan minuman Starbucks dalam kemasan kaleng. Nah, Starbucks kaleng ini banyak juga yang menyebut dengan Starbucks BPJS. Ya, soalnya harganya murah. Namun minuman ini kemudian menjadi tren, banyak yang nyari. Nah, menariknya berdasarkan keterangan dari beberapa orang yang udah nyobain kopi ini, rasanya kayak mirip kopi kaleng Nescafe. Seorang warganet yang jeli mengetahui bahwa Starbucks kaleng ini ternyata ada keterangan diimpor oleh Nestle. Nestle menggunakan merek dagang Starbucks berdasarkan lisensi. Nah, jadi ini produk Nestle atau produk Starbucks sih? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas di True Story kali ini. Kenapa Starbucks jual kopi kalengan yang murah? Semua berawal pada tahun 2018 saat Nestle dan Starbucks melakukan perjanjian kerjasama. Kemudian Nestle menggunakan merek dagang Starbucks berdasarkan lisensi. Dan per Juli 2021 kemarin mereka melakukan kolaborasi untuk meluncurkan produk minuman RTD atau Ready to Drink di kawasan Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Latin. Nah, lalu banyak yang bertanya kenapa ya Starbucks mau ngelakuin kolaborasi dengan Nestle untuk jualan kopi kalengan murah dengan harga sekitar 15 ribuan? Apa gak ngerusak citranya sebagai merek mahal? Karena sebagaimana yang kita tahu, citra Starbucks itu kan kopi mahal. Makanya orang mau beli kopinya yang mahal. Ya karena citranya eksklusif, mahal. Terus kalau dia jual kopi kalengan yang murah, jadi gak bergengsi lagi dong Starbucks, iya kan? Sekarang kalau mau minum kopi Starbucks, mending ke Indomaret aja. Ngapain kan beli ke coffee shopnya yang mahal? Sebelum adanya produk ini, produk minuman kopinya Nestle itu kan kayak adem-adem aja kan. Nah, begitu produk ini muncul dan viral beritanya di mana-mana, jadi laris deh produknya. Sehingga terjadi peningkatan jumlah permintaan akan produk ini. Padahal kan Nestle jualan kopi kaleng sudah dari dulu kan. Nah, begitu kolaborasi dengan Starbucks, packingnya jadi begini. Banyak orang yang suka, makin luas, tambah rame, dan menjangkau lebih banyak peminat dari produk ini. Lalu keuntungan lainnya bisa menaikkan harga. Kan biasanya kalau ia jual produk kopi yang kayak gini harganya kan 7 ribuan ya. Tapi ketika Nestle berkolaborasi dengan Starbucks, ia bisa jual kopinya dengan harga 15 ribu. Jadi lebih mahal kan? Laris pula. Kenapa mahal? Ya karena tentunya ada logo ini, logo Starbucks. Lalu apakah hanya Nestle dan Starbucks yang berkolaborasi? Ya tentu tidak dong. Ada banyak kok yang berkolaborasi merek seperti Aqua dan Disney. Lalu ada KFC dan Cheetos, VOC dan Tinder, Vespa dengan Christian Dior, Apple Watch dan Nike, lalu Oreo dengan Supreme. Bahkan merek yang produknya saingan head to head bisa kok berkolaborasi. Contohnya seperti Burger King dan McDonald. Jadi berkolaborasi itu adalah hal yang biasa dan ini juga terjadi di banyak hal. Kebanyakan orang masih berpikiran salah ya ketika mengira bahwa Starbucks itu hanya jualan kopi. Dan banyak orang yang mengeluh karena kopinya yang mahal, jadinya nggak bisa beli ke sana. Padahal dengan kualitas yang serupa atau bahkan mungkin lebih baik, di tempat lain bisa mendapatkan kopi dengan harga yang jauh lebih murah. Padahal alasan kenapa Starbucks mahal ya karena yang dijual di Starbucks itu tidak hanya kopinya, tetapi lebih ke pengalaman. Kalian bisa cek di Google sendiri deh. Di sana banyak media yang sudah membahas bahwa yang dijual di Starbucks itu memang lebih ke pengalamannya. Kopinya itu hanyalah produk sekunder. Starbucks membebankan biaya untuk pengalaman dan berbagai layanan yang disediakan. Karena itu ya harganya mahal. Aku sendiri sering memperhatikan ya bahwa banyak orang pergi ke coffee shop, ke Starbucks itu tidak hanya sekedar minum kopi, tetapi untuk bekerja dalam suasana yang tenang.
Banyak juga yang memanfaatkan kopi shop untuk berkumpul, ngobrol, dan bersantai. Salah satu yang istimewa dari Starbucks adalah orang bisa duduk di sana berjam-jam tapi tetap merasa nyaman dan tidak ada yang akan mengusirnya. Untuk memahami Starbucks, tentunya kita perlu memahami bagaimana konsep itu awalnya muncul. Starbucks yang produk jualannya kala itu adalah kopi espresso, kopi biasa, tidak ada yang istimewa, karena banyak juga toko-toko kopi yang menjualnya. Howard Schultz yang dulu bekerja di Starbucks saat berada di Milan, Italia, ia mengamati bahwa kebiasaan orang-orang saat berada di kedai kopi ternyata tidak hanya minum kopi, tetapi juga untuk berkumpul dengan teman-teman, mengobrol, menghabiskan banyak waktu di sana. Buat yang menyukai ide itu merasa yakin bahwa hal itu bisa dikembangkan. Tetapi saat ia menyatakan ide itu ke pemilik Starbucks, ditolak. Idenya dianggap kurang cocok. Karena minum kopi minum kopi aja, ngapain coba? Kok malah dibuat nongkrong, malah rugi kan? Tapi Howard saat itu tidak mau menyerah. Ia meninggalkan Starbucks. Lalu ia memulai usaha kopinya sendiri bernama Il Journal. Dan di sana ia menerapkan konsep pengalaman sebagai layanannya. Dan ide itu rupanya diterima dengan sangat baik. Dengan usahanya yang berkembang, Howard akhirnya memiliki banyak uang dan mampu membeli Starbucks yang kebetulan saat itu memang sedang dijual. Kemudian ia mengubah merek usahanya menjadi Starbucks hingga seperti yang kita kenal saat ini. Tujuan utama Starbucks adalah untuk bersantai, bertemu dengan teman-teman, bertemu keluarga, dan menjadi tempat ketiga dalam kehidupan sehari-hari para tamunya setelah rumah dan kantor. Jadi pergi ngopi itu tidak hanya sekedar minum kopi lalu pergi. Jadi orang yang pergi ke Starbucks untuk sebuah pengalaman. Nah, hal itulah yang membuat Starbucks mahal. Hal itu yang membuat bahkan ketika Starbucks mengeluarkan kopi kaleng berkolaborasi dengan Nestle, orang-orang tetap akan masih menghargai mereknya sebagai merek yang bernilai, merek eksklusif, dan rasa-rasanya nilainya tidak akan terkurangi. Meskipun dengan hadirnya Starbucks kaleng yang harganya murah atau Starbucks versi BPJS. Nah, seperti itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Gimana nih kalau menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Klik like jika kalian suka dan kita ketemu di video selanjutnya.